Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari bedah jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Senyawa Parasetamol pada Sampel Biologis Menggunakan Metode Gas Kromatografi Mass Spektrometri atau GCMS dengan dosen pengampu Ibu Amelia Andriani, MSI. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Nur Azizah dengan NIM 2022042014 dengan rekan-rekan saya. Saya Rizka Vandari dengan NIM 2022042079. Saya Yoga Latul Jaganta dengan NIM 2022042098. Yang akan dibacakan oleh Yoga. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Paracetamol adalah obat analgesik non-opioid yang dijual bebas dan digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang, seperti nyeri artritis dan migrain. Obat ini bekerja dengan menghambat produksi enzim prostaglandin di sistem saraf pusat, namun penggunaan paracetamol yang tidak tepat dapat menyebabkan keracunan di Indonesia. Terdapat banyak laporan kasus keracunan paracetamol. Analisis kadar paracetamol dalam tubuh dapat dilakukan melalui sampel biologis seperti darah, serum, dan urin. Metode yang sering digunakan untuk analisis ini adalah gas kromatografi dan mass spektrofotometri (GCMS) yang efektif untuk mendeteksi senyawa yang mudah menguap. Artikel ini bertujuan untuk membahas perbandingan proses perlakuan dan preparasi pada berbagai sampel biologis dalam analisis kualitatif senyawa paracetamol menggunakan metode GCMS. Baik, di sini ada bahan sampel biologis itu darah, serum, rambut, dan urin. Untuk reagen dan pelarutnya yaitu ada pelarut metanol, Aquades, BSTFA, terus TMCS, kloroform, dan etil asetat. Untuk peralatannya di sini menggunakan gas kromatografi, mass spektrofotometri atau GCMS, alat sentrifugasi, laminar air flow untuk pengeringan, dan kartridge untuk ekstraksi solid fase extraction. Untuk metode penelitiannya dibacakan oleh Rizka Ulandari. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, yaitu menggunakan data primer dari jurnal nasional yang diambil dari database Google Scholar dan Sinta. Yang kedua, pengumpulan data dilakukan dengan kata kunci terkait analisis kualitatif senyawa paracetamol menggunakan metode gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Yang ketiga yaitu ada persiapan sampel, yaitu menggunakan sampel biologis, darah, serum, rambut, dan urine. Diambil dan disiapkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk setiap jenis sampel. Yang keempat yaitu ekstraksi, menggunakan teknik solid phase extraction atau SPE untuk memisahkan senyawa paracetamol dari matriks biologis. Kelima, yaitu derivatisasi, yaitu sampel yang telah diekstraksi diderivatisasi dengan menambahkan BSTFA dan TMCS untuk meningkatkan volatilitas senyawa sebelum analisis. Yang terakhir yaitu analisis dengan GCMS. Sampel yang telah dipersiapkan diinjeksikan ke dalam sistem GCMS untuk analisis kualitas senyawa paracetamol. Selanjutnya hasil penelitian, yaitu ada 4, darah, serum, rambut, dan urine.
Darah sendiri menunjukkan bahwa parasetamol dapat terdeteksi dalam darah dalam waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Yang kedua, serum. Sampel serum memberikan hasil analisis yang lebih baik dibandingkan darah dengan puncak yang lebih terpisah. Ketiga, rambut. Sampel rambut dapat menunjukkan hasil positif terhadap parasetamol dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan darah dan urain. Yang terakhir yaitu urain. Hasil analisis pada urain menunjukkan informasi tentang penggunaan paracetamol dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan rambut. Selanjutnya yaitu pembahasan akan dibacakan oleh Aulian Nur Azizah. Baik, dari pembahasan ini, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas metode GCMS dalam mendeteksi senyawa parasetamol dari berbagai sampel biologis, yaitu darah, rambut, serum, dan urin. Penggunaan GCMS sebagai teknik analisis memberikan keuntungan dalam hal sensitivitas dan spesifisitas. Metode ini mampu mendeteksi senyawa pada konsentrasi rendah, yang sangat relevan dalam konteks analisis obat dalam tubuh. Prosedur derivatisasi yang diterapkan juga meningkatkan kemampuan deteksi senyawa yang bersifat volatil. Hasil menunjukkan bahwa rambut dapat memberikan hasil positif terhadap parasetamol dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan darah dan urin. Ini membuka peluang untuk menggunakan rambut dalam penelitian dan forensik untuk menentukan penggunaan obat dalam periode yang lebih lama. Darah dan serum memberikan hasil yang bermanfaat, namun dengan waktu deteksi yang lebih singkat, menunjukkan bahwa pengambilan sampel harus dilakukan dengan pertimbangan waktu pasca konsumsi obat. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, berhasil menunjukkan bahwa metode GCMS adalah alat yang efektif untuk analisis kualitatif parasetamol pada berbagai sampel biologis. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi metode lain dan memperluas pemahaman tentang profil metabolik parasetamol dalam konteks yang berbeda. Sekian dari presentasi bedah jurnal kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.